Untuk video kali ini saya berbagi pengalaman untuk mengatasi karburator motor Mio yang suara langsannya boros, itu pincang ataupun stansionernya tidak stabil. Ini langsung aja ke pembahasan. Jadi agar tidak durasi, untuk bagian karburatornya sudah saya buka. Bagian-bagian penting yang menyebabkan stansioner motor Mio ini suara langsannya pincang ataupun suara boros, ini ada 3 faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, untuk diafragma. Jadi untuk pembantu pernapasan. Nah, jadi di sini ini juga untuk membantu suplai pernapasannya, tentunya udara. Ini perlu kita cek bagian vakumnya. Jadi untuk bagian vakum jangan sampai terjadi kebocoran. Jadi kalau sampai ada kebocoran di karet vakumnya, itu bisa dipastikan untuk suara langsam ataupun stansionernya tidak akan stabil alias pincang, karena untuk asupannya tidak sesuai dengan kebutuhan mesin. Lanjut yang kedua, di sini ada bos di bagian dalam, posisinya ada di paling dalam di atas. Ini bos seperti ini kurang lebih. Nah, inilah bosnya. Jadi bos ini posisikan untuk bosnya presisi, tingkat kepresisiannya benar-benar presisi. Jadi jangan oblak seperti ini. Kenapa? Alasannya untuk bagian bos ini sangat berpengaruh untuk bagian stansioner ataupun suara motor. Kalau ini oblak seperti ini, bisa dipastikan untuk suplai bahan bakarnya tidak akan sesuai dengan kebutuhan mesin. Kalau lobok seperti ini, harusnya posisi irit ataupun di bawah ini sudah terbuka, sehingga asupan bahan bakar atau suplainya sudah keluar duluan, yang menyebabkan suara motor akan pincang. Untuk mengatasinya, satu lagi yang terakhir, di sini ada bagian pelampung. Jadi sering terjadi ataupun sering saya temukan untuk jenis pelampung motor Mio di sini berlobang. Jadi kalau sudah berlobang di bagian ini bisa dipastikan tidak akan stabil ataupun asupan bahan bakarnya terlalu banyak di bagian mangkuk karburatornya. Nah, dari ketiga tadi, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, untuk diafragma, kalau ini sudah bocor di bagian karetnya, silahkan diganti dengan yang baru. Selanjutnya untuk bagian kuningan ataupun bos jarum skep, kalau sudah oblak seperti ini, bisa dilakukan penggantian pada bagian bosnya, diganti yang baru. Ataupun cara lain, kita ganti ataupun kita modifikasi jarum skepnya. Biasanya saya di sini saya sering terapkan menggunakan jarum skep Yamaha RE King, lalu kita modifikasi, kita sesuaikan tingkat kepresisiannya, lalu untuk bagian ujungnya tetap kita sesuaikan dengan yang originalnya. Jadi intinya pada saat di bawah, putaran bawahnya ini presisi, tidak ada kebocoran pada bagian bosnya. Selanjutnya untuk bagian pelampung, kalau misalnya ini sudah berlobang ataupun sudah kemakan, ini bisa langsung diganti dengan yang baru ataupun kita tambal. Kita kasih Alteco, lalu kita kasih bahan yang tipis. Biasa saya menggunakan bekas kaleng sprit yang paling tipis itu. Ini kita tempel di sini. Dipastikan di sebelumnya juga sudah pernah saya buatkan tutorialnya untuk cara mengganjalnya. Jadi ketiga poin inilah yang menyebabkan suara motor stansionernya akan pincang ataupun suara boros. Nah, semoga tayangan video ini bisa menjadi pengalaman buat teman-teman juga. Silahkan diterapkan, dicoba, dan jangan lupa untuk dukung terus kami dengan tekan ikon loncengnya, tekan tombol like-nya. Kalaupun belum berlangganan, silahkan tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan notifikasi ataupun video selanjutnya.